Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati al-aizza azakumullah wa akhwati al-fudala azakunallah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tentang ilmu tasawuf. Insyaallah kita akan membahas Minhajus Sufiyah al-Mutaqaddimin, manhaj atau pedoman tasawuf di kalangan para ulama tasawuf terdahulu. Imtaza manhajul mutaqaddimin alal kitab wa sunnah. Mempunyai karakteristik khusus manhaj pedoman para ahli tasawuf terdahulu berpegang teguh alal kitab wa sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tibaruhuma masdarai atalaqi wal istidlal. Ya, mereka mengategorikan Al-Quran dan Sunnah ini menjadi sumber untuk talaqi, menyampaikan tasawuf, wal istidlal, dan pengambilan dalilnya. Aw yurwa anhum nususun kathiratun minha, atau diriwayatkan dari mereka para ahli tasawuf mutaqaddimin nas-nas yang sangat banyak diantaranya. Qala Abul Qasim al-Junaid, berkata Abu Qasim al-Junaid, madhabuna hadha muqayyadun bil usuli al-kitabi wa sunnah. Madhab kita dalam ilmu tasawuf ini, ya, muqayyadun, terikat dengan pokok-pokok dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Abu Sulaiman ad-Darani, rubama taqa'u fi nafsi nuqtatun min nukati al-qaumi ayyaman fala aqbaluha illa bisyahidaini adlaini al-kitabi wa sunnah. Kata beliau, bisa jadi menimpa pada jiwaku suatu nuktah, ya, titik hitam dari titik-titik kaum pemahaman yang menyeleweng di beberapa hari. Kata beliau, fala aqbaluha, maka aku tidak menerimanya, illa bisyahidai al-adlaini al-kitabi wa sunnah, kecuali dengan ada dua saksi yang adil, yaitu dari Quran dan Sunnah. Intinya, jika perilaku atau sesuatu ilmu tentang tasawuf ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu hal yang diterima. A'lamut tasawuf, para tokoh-tokoh ulama tasawuf. Ishtahara ta'ifatun min rijali tasawuf bizuhdi wa mura'ati ahwadil qulub. Termasyhur, ya, terkenal kelompok dari tokoh-tokoh tasawuf dengan zuhud dan menjaga keadaan-keadaan hati, kebersihan, kesucian hati. Hatta asbahu madrabal mathal, hingga mereka menjadi suri tauladan dalam hal ini. Famin alami tasawuf, dari mereka ulama yang menjadi tokoh tasawuf adalah Abu Muhammad Raim, tahun 303, dari perkataannya, idza razaqakallahul maqala wal fi'ala, jika Allah telah memberi rizkimu al-maqal, perkataan yang penuh hikmah, penuh kebenaran, ya, wal fi'al, dan perbuatan yang baik, fa ukhidha minkal maqalu wa abqa 'alaikal fi'al fa innaha ni'mah. Jika diambil darimu perkataan-perkataan, ya, kemudian ditetapkan atasmu, yaitu perbuatan yang baik, fa innaha ni'mah, itu adalah nikmat. Wa idza ukhidha minkal fi'al wa abqa 'alaikal maqal fa innaha musibah. Jika diambil darimu, ya, hilang darimu, ya, perbuatan yang baik, wa abqa 'alaikal maqal, hanya bisa ngomong aja penuh hikmah tetapi amalnya tidak ada, fa innaha musibah, maka itu adalah musibah. Wa idza ukhidha minka kilaihima fahiya niqmah. Jika diambil, ya, hilang darimu, yaitu kedua-duanya,
amal soleh dan perkataan yang baik, maka itu nikmah, itu adalah merupakan kecelakaan, ya, merupakan musibah, ya, merupakan azab. Nauzubillah min zalik. Jadi kita harus menjaga antara perkataan yang penuh hikmah yang baik-baik dengan amal perbuatan yang soleh. Ya, harus kedua-duanya ada pada diri kita. Itu menurut ilmu tasawuf. Kedua, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Adami 309 Hijriah, min aqwalihi, dari perkataan beliau, man alzama nafsahu mutaba'ata adabi syariah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Man alzama nafsahu, barang siapa yang berusaha komitmen terhadap dirinya mengikuti adab-adab syariah, nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah, maka Allah memberikan cahaya ke dalam lubuk hatinya dengan cahaya mengenal Allah, ma'rifah Allah, ma'rifah Rasul, ma'rifah Quran. Wala maqama asyrafu min maqami mutabatil habibi sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Kata beliau, tidak ada kedudukan yang lebih mulia dari kedudukan mengikuti kekasih tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi, dalam perintah-perintahnya, wa af'alihi, dan amal perbuatannya, wa akhlaqi, dan akhlaknya. Salis, Abu Ishaq Ibrahim bin Adham 161 Hijriah, min aqwalihi, inni la asma'u naktata min nukatil qaumi fala aqbaluha illa bisyahidaini min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sungguh aku mendengar nuktah, ya, titik-titik hitam, dari titik-titik hitam yang disampaikan oleh kaum, diperbuat oleh kaum ahli tasawuf, maka aku tidak menerimanya kecuali dengan ada dua saksi dari Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apapun yang diperbuat, diucapkan, ya, menjadi timbangan kebenarannya adalah Quran dan sunnah. Rabi'an, Abul Farrash Syah Abul Fawaris Syah bin Syuja' Al-Karmani, yang wafat pada sebelum 300 Hijriah, wa kana yaqul man gadda basarahu 'anil maharimi wa amsaka nafsahu 'anis syahwat, barang siapa yang menundukkan pandangannya dari yang diharamkan Allah, wa amsaka nafsahu 'anis syahwat, dan bisa mengendalikan dirinya dari syahwat, wa ammara batinahu bidawamil muraqabah, dan memakmurkan batinnya dengan senantiasa merasa diawasi Allah, dilihat Allah, disaksikan Allah, muraqabatullah, wa zahirahu bi'itba'i sunnah, dan zahirnya, lisannya, sikap amal perbuatannya mengikuti sunnah, wa awwada nafsahu aklal halal, dan membiasakan dirinya senantiasa makan makanan yang halal, lam tukhti lahu firasah, maka jaminannya dia tidak akan salah firasatnya. Firasatnya akan tajam, akan benar firasatnya. Akan berfirasat sesuatu, maka benar firasatnya. Jika dia menjaga pandangannya dari yang diharamkan Allah, mengendalikan hawa nafsunya, menyuburkan batinnya dengan senantiasa merasa diawasi Allah, dan zahirnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, senantiasa makan yang halal, maka firasatnya akan tajam. Khamisan, Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad 297 Hijriah, min aqwalihi, man lam yahfadil Qur'an wa lam yaktubil hadis, barang siapa yang tidak menghafal Al-Qur'an dan tidak menulis hadis, la yuqtada bi fi hadal amr, maka dia tidak bisa dijadikan suri tauladan dalam masalah ilmu tasawuf ini. Li'anna ilmana hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah, karena ilmu kita tentang tasawuf ini, ya, terikat dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Sadisan, Zunnun Al-Misri Abul Faid Thauban bin Ibrahim Al-Misri, wafat 245 Hijriah, min aqwalihi, madarul kalam al-arba, ya, kisaran perkataan itu terhadap 4 hal. Hubbul jalil, pertama mencintai Allah yang maha luhur, wa bughdul qalil, kemudian kedua membenci kepada yang sedikit, maksudnya sesuatu yang hina, sesuatu yang tafihah, ya, sesuatu yang
buruk, yang qalil ya, yang hina itu dia benci. Wa itba'ut tanzil, dan mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa khaufut tahwil, dan dia takut ketika hari perubahan, hari kebangkitan, hari setelah kehidupan di dunia, dia takut ya, khawatir kepada apa masa depan yang akan terjadi. Wa qala min alamatil muhib lillah azza wa jalla mutabatu habibillah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Di antara ciri-ciri mencintai Allah azza wa jalla adalah mengikuti kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqi, dalam akhlaknya, wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi, amal perbuatannya, perintah-perintah dan sunnah-sunnahnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Al-aqaid wal afkar, keyakinan-keyakinan dan pemikiran-pemikiran ahli tasawuf. Sanaridu min aqaidi ba'di sufiyah al-mutaakhirin. Ya, kita akan memaparkan, menggelarkan keyakinan-keyakinan sebagian, ingat, sebagian dari ahli tasawuf al-mutaakhirin, yang hidup di akhir ya, setelah generasi terdahulunya. Ini ada perubahan-perubahan. Famin aqaidihim, di antara akidah keyakinan mereka adalah awalan al-qaul bil hulul ya. Perkataan mereka tentang adanya hulul ya, menyatunya antara Tuhan dengan hamba ya. Hulul. Wahya bid'atun kufriyatun akhadha min man akhadha min kuffaril Hindi. Perhatikan, ini hal yang mengada-ngada ya, yang mengandung kekufuran, yang mana ini ilmu ini diambil dari orang-orang kafir dari Hindu ya, dari India. Mereka beragama Hindu, ada reinkarnasi, ada penyatuan antara Tuhan dengan masuknya Tuhan kepada tubuh manusia, ke tubuh makhluknya. Wa ma'naha indahum anallahu halun fi makhluqatihi. Menurut mereka ya, orang Hindu, bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Falang pisola bainal khaliq wal makhluk, tidak ada perbedaan, tidak ada sekat ya, tidak ada yang memisahkan antara sang pencipta dengan makhluk. Walaysa fil wujud illallah, kata mereka, tidak ada yang di wujud yang ada ini kecuali itu semua Allah. Wa hadza yusamma bi wahdatil wujud, ini yang dinamakan dengan wahdatul wujud. Al-hulul sama dengan wahdatul wujud. Asani al-gulu fis salihin. Yang kedua yaitu gulu ya. Gulu itu melampaui batas dalam menempatkan orang-orang solih. Wa minha gulu fin nabi, di antaranya melampaui batas terhadap menempatkan derajat Nabi Muhammad SAW. Haitsu ya'taqidu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa kubbatul kaun, kata mereka Nabi adalah menjadi kubbah alam semesta ini. Wa anal khalqa ma khuliqa illa li ajlihi wa min nurihi, katanya makhluk ini tidaklah tercipta kecuali karenanya dan karena cahayanya. Wa minal gulufi salihihim, dan di antara yang melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang soleh di antara mereka ahli tasawuf, hatta wujida fi ba'dihi man ya'budu syaikhahu fayasjudu lahu wa yad'u. Ya, di antara mereka ada yang menyembah kepada syekhnya, kepada gurunya. Bahkan dia bersujud dan meminta walaupun dia sudah wafat ya, dengan menyembah potoknya, meminta kepada beliau padahal gurunya sudah wafat. Nah, ini di antara penyimpangannya. Salisan taqsimuddin ila qismaini. Yang ketiga di antara akidah afkar al-mutaakhirin ahli tasawuf ini yang generasi akhir. Awalan syariah. Pertama ada yang namanya syariah, kedua al-haqiqah ya, kedua hakikat. Kata mereka syariah tulzimul amah. Syariah itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat ya, umat Islam. Wahya ma yusammaunahu al-ilm al-zahir. Mereka menyebutnya ini adalah ilmu zahir. Syariah itu ilmu zahir, wal masdar wal kitab wa sunnah. Dan rujukannya adalah, sumbernya adalah Quran dan sunnah. Kedua, ilmu hakikah. Tulzimul khasa, ini hanya untuk orang yang khusus saja. Wahya ilmu batin. Nah, nama lainnya adalah ilmu batin.
Fayaqulu ahaduhum haddatsani qalbi an rabbi. Salah seorang dari mereka ahli tasawuf mutakhirin mengatakan begini, haddatsani qalbi an rabbi. Telah membisikkan, telah mengatakan kepadaku hatiku dari Tuhanku. Jadi seolah-olah langsung dapat wahyu dari Allah. Wa qala Abu Hamid Al-Ghazali fi bayan hadzal maslak. Nah, perlu kita ketahui pendapat ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali, dalam menjelaskan jalan yang dilalui oleh para ahli tasawuf seperti ini. Kata beliau, i'lam anna maila ahli tasawuf ilal ilahiyah dunat ta'limiyah. Ketahuilah bahwa kecenderungan ahli tasawuf mutaakhirin itu kepada ilahiyah, kecintaan kepada Allah, ya, dunat ta'limiyah, tidak mencintai kepada belajar, tidak mau belajar. Walidzalik lam yata'allamu, kata Syekh Imam Al-Ghazali, oleh sebab itu ahli tasawuf mutaakhirin itu mereka tidak mau belajar. Walam yahrisu ala dirasatil ilmi, dan tidak tamak, ya, tidak ada semangat untuk belajar ilmu. Bina'uhum al-ibadah, ya. Bangunan mereka hanya dibangun hanya ibadah, alal mahabbah, atas dasar cinta faqat, ya. Fala ya'buduna Allah khaufan min narihi wala tam'an min jannatihi. Maka mereka diajarkan, ya, tidaklah ibadah karena takut dari neraka Allah, dan tidak juga tidak tamak, tidak ingin surganya. Wa qad qala ba'dus salaf. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, man abidallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang menyembah Allah karena cinta saja, maka itu adalah zindiq. Wa man abidallaha bil khauf wahdahu fahuwa haruriyun. Barang siapa yang menyembah Allah karena takut saja, maka itu haruri, minal khawarij. Ya, haruri itu adalah kelompok khawarij, ya, yang mana menyembah Allah karena takut. Wa man abidallah birraja wahdahu fahuwa murji. Dan barang siapa yang menyembah Allah karena dia hanya berharap kepada Allah, itu murji'ah, yang kita sudah bahas, ya, pembahasan tentang murji'ah ini. Wa man abidallah bil hubbi wal khaufi war raja fahuwa mu'minun muwahhidun. Dan barang siapa yang menyembah Allah karena cinta dan takut serta berharap kepada Allah, dialah itu mukminun muwahhid, dia seorang mukmin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. At-turuq as-sufiyah, ya. Turuq as-sufiyah, tariqat sufiyah, ya, kita akan bahas tariqat-tariqat ini, ya, di antara kelompok-kelompoknya. Awalan Tijaniyah. Pertama ada yang namanya Tijaniyah, kedua Syadziliyah, ketiga Sanusiyah, keempat Khatmiyah, dan juga ada lagi yang lain yang insyaallah kita akan bahas nanti. At-Tijaniyah kita akan bahas sekilas saja, ya, gambaran umum, ya, walaupun mungkin ada pendapat lain, ya, kita membahas salah satu dari para pendapat para ulama tentang kelompok-kelompok sufiyah ini. Pertama Tijaniyah. Wa tunsabu li Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, wulida sana 1150 Hijriyah. Wa min maza'imihi, dari klaim mereka, annau khatamul anbiya awliya fala waliya ba'dahu, mengklaim, ya, beliau penutup para wali, tidak ada wali setelahnya. Wa annahul ghausul akbar, dan beliau adalah gaus akbar. Gaus itu adalah pemberi pertolongan yang maha besar. Wa anna arwahal awliya mundu adam ila waqti zuhurihi la ya'tihal fathu wal ilmu rabbani illa biwasitatihi. Katanya ruh-ruh para wali, ya, dari Nabi kita Adam alaihissalam sampai kemunculan beliau tidaklah membawa, ya, ilmu lagi untuk pembuka dan ilmu rabbani kecuali harus melalui beliau, ya. Wa annahu wa atba'uhu awwalu man yadkhuluna al-jannah. Mereka mengklaim dia dan pengikutnya yang pertama akan masuk surga. Wa anna Allah atahu dzikran yusamma salat al-fatih. Ini terkenal salawat al-fatih. Wa anna hadza dzikr yufaddilu kulla dzikrin ala wajhil ardi 60,000 marrah. Keyakinannya zikir ini yang terbaik di seantero bumi ini, ya, katanya lebih baik dari 60,000 kali lipat, ya, daripada zikir yang lain. Wa anna atba'uhu yadkhuluna al-jannah bila azab wala hisab mahma amilu minal ma'asi. Katanya
dia dan pengikutnya masuk surga tanpa diazab dan dihisab, walaupun sebanyak apapun amal kemaksiatannya. Asyadziliyah wa tunsabu ila Abil Hasan Al-Hadzali Asyadzili nisbah ila Syadziliyah bi biladil Maghrib wa yashtahiruna bidzikril mufrad Allah 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 au mudmir bidhamir hu wa lahum wirdun yusama al-hizbu asyadzili. Mereka masyhur dengan zikir mufrad, ya la ilaha illallah disingkat menjadi Allah. Kemudian Allah disingkat menjadi dhamir hu. Nah, ini asyadziliyah. As-Sanusiyah, harakah salafiyah, sufiyah, islahiyah, ta'atharat bidawati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fahtammat bijanibi tashihil aqaid. Yang selanjutnya Sanawiyah ini menghususkan memperbaiki ya sisi tauhid, akidah, wal ihtimam bi tazkiyatin nafsi wa islahil qulub, mensucikan jiwa dan memperbaiki hati. Asasa Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi 1202 Hijriyah, wa intashara khairuha wa amma nuruha arja adida minal alam al-islami. Masyhur ya, menyebar di alam islami. Min asyari rijalatiha asy-syahid al-batal al-mujahid Asadul Qarurawan Omar Mukhtar, ya salah seorang ulama besar yang terkenal termasuk pengikut As-Sanusiyah ini adalah salah seorang pejuang Libya yang sangat terkenal ya melawan penjajah, yaitu Omar Mukhtar. Kemudian Rabi'an Al-Khatmiyah, Tariqah Sufiyah asasa Muhammad Uthman Al-Marghani Al-Mahjub wa yalaqab bil Khatam ay Khatamul Awliya wulida sana alaf wa mi'atain wa thamaniyah 1208 Hijriah dilahirkan. Dari akidahnya adalah firaqun mutasawwifa al-akharin kal ghulu fin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ghulu fi syuyukhihim. Ini diantaranya adalah mereka sangat melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melampaui batas dalam mendudukan para guru-guru mereka hingga menyembahnya. Ini yang bisa disampaikan. Syukran ala ihtimamikum wa wafaqanallahu bima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju keridhaannya, apalagi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.